Kemarin orang bilang bahkan ada yang pakai sember tuh, ada itu bikin. Kalau nanti nggak P21 akan kita kasih panci. Gitu. Makanya mana pancinya? Itu. Atau malah ada yang aneh. Ada yang namanya lawyer malah mengajak kita berjudi. Iya, karena dia nawar-nawarin, waduh 5 juta, 10 juta. Ini gimana lawyer kok malah judi? Ya, ini lawyernya, Ya, ini nggak boleh ini lawyer karena judi. Tapi yang paling lucu, ya Bayu dan semua pemirsa head to head, ada yang kemarin, dengan gagahnya bilang, ini akan segera P21. Dia malah dapat P48. P48 itu perintah eksekusi dari jaksa untuk masuk tahanan. Berarti Anda yakin tidak akan P21? Ya kita senyum saja lah. Makanya saya seperti Kombes Budi tadi, ya kita doakan saja. Kalau kita ya doakan yang terbaik. Yang terbaik itu memang persoalannya nggak mungkin bisa selesai. Ya ijazahnya palsu mau selesai. Nggak mungkin. 99,9% ijazah ini adalah palsu. Dah, jadi nggak mungkin selesai. Oke, 99,9% Anda mengatakan mengklaim bahwa ijazahnya palsu dan juga berkas perkara Anda tidak akan. Roy Suryo dengan sinis menyebut 99,9% ijazah Jokowi palsu. Ia menertawakan pihak yang meramal kasusnya bakal P21. Malah dapat P48, ujarnya merujuk perintah tahanan. Sindiran pedas sekaligus klaim berani yang sulit dibungkam. Jadi kan asli ke penyidik waktu itu. Coba yuk baca baik-baik, saya bilang, pasalnya. Jadi jangan sembarangan. Nah, di sanalah timbul yang namanya CLS. CLS ini, kemudian citizen lawsuit yang di selatan, ini diributkan orang, kenapa perdata mencampuri pidana? Tidak. Jadi, kalau kita lagi membuat laporan ke penyidik, ke Polda Metro, di sana tuh ada tim konseling. Jadi kita harus diwawancara dulu peristiwanya apa, kemudian dipasanglah pasal-pasal yang cocok dengan peristiwa. Saya bilang kalau kayak begini peristiwanya, Pak Jokowi kan ngomong, saya merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, karena ijazah saya dibilang palsu. Narasi yang ini semua nggak ada. Kemudian apalagi pasal 28 ayat 2, itu pasal asupan dari pelapor lain. Dan yang menyebarkan ya, Saudara Leu Cumanan. Ya. Saya bilang ini bukan originally dari Pak Jokowi, dari orang lain. Tetapi di sana tercatat juga sebagai korban. Saya agak kaget gitu loh, sebagai korban. Korban itu kalau kita mau ngakuin pun Pak Jokowi deh, harusnya. Tapi kalau orang lain mengaku sebagai korban, nggak boleh saya bilang. Nah ini adalah apa? Ini lebih lucu lagi, ujaran kebencian. Nah, khusus pasal 28 ayat 2, ini anak haram undang-undang ITE. Saya katakan di sini sekarang. Ini kenapa? Undang-undang nomor 1 2024. Nah, begini. Undang-undang tahun 2019, pasal ini dirubah di KUHP nomor 1 tahun 2023, dirubah menjadi pasal 243 KUHP. Jadi, ancamannya turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Tiba-tiba. Jadi itu kan berlakunya 2026. Ya. 2024 Undang-Undang ITE diperbarui. Keluar lagi pasal ini. Ini anak haram ini. Ya. Satu pasal saya bilang anak haram undang-undang. Sekarang menjadi harusnya diajukan uji material. Nggak bisa. Nah, dikit aja sorry, Pak. Jadi Undang-Undang sedikit ITE itu kebetulan saya ikut membuat dan ikut merancang sebelum tahun 2000. Undang-undang ini adalah untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik. Ya. Jadi penggunaan pasal-pasal ini orang yang nggak tahu. Pasal 32, 35 itu contohnya apa? Kita transfer uang. Kemudian bukti transfernya itu di-scan, diubah. Nah, dia transfer 1 juta, saya rubah jadi 10 juta. Itu gunanya Undang-Undang ITE, bukan untuk ijazah yang palsu ini seolah-olah jadi asli. Jadi ini udah salah kaprah lah. Saya tegaskan ini gitu loh. Supaya satu kesatuan ya komprehensif ya. Kalau kita bicara ini dah, anggap aja ada ya 8 ayat 2. Coba dibacakan ini. Ini saya melakukan ujaran kebencian contohnya. Saya juga menghasut. Tapi kan ini ada berdasarkan. Mana itu? Kepentingan publik atau ya kan permusuhan dengan individu dan kelompok masyarakat itu berdasarkan. Dari sini dilihatnya ras, kebangsaan, nggak ada etnis, rasnya. warna kulit, agama. Kita sudah dapat intinya. Ya. Kita sudah dapat intinya. Mungkin bisa ditanggapi. Bang Rifai, ada pasal-pasal yang dikatakan
ahli pidana Didi meledak. Ia menyebut pasal 28 ayat 2 UU ITE sebagai anak haram undang-undang. Bukan cuma itu, ia mengungkap sprindik double hingga triple, sesuatu yang dilarang putusan MK. Sindiran pedas ke aparat, prosedur cacat, pasal asal comot, penyidikan kacau balau. Polisi, jaksa, sekalipun hakim ya. Tapi saya mungkin perlu menjawab juga hal-hal yang objektif. Contoh, ijazah Pak Jokowi itu disita dalam hal apa? Pertama, dalam KUHP yang bisa disita itu selain alat kejahatan, hasil kejahatan, dan yang terkait. Terkait dengan kejahatan. Buat saya ini jelas jawabannya terkait. Kenapa? Karena ini perlu disita untuk dilakukan lapor. Tidak mungkin dilakukan lapor tentang penyitaan kan Pak Didi? Betul? Nggak perlu. Pak, Nggak Sorry, perlu. Bapak kalau buka pendapat perpol, saya, Pak. pendapat Bapak buka hukum. perpol. Syarat lapor itu ada penyitaan, Pak. Iya. Nah, makanya disita Maksud dulu. saya, Bapak udah ngakuin, disita dulu. Tidak perlu baru dilapor. dikirim ke lapor gitu loh. Mabes Terus, Jadi tidak mabes kayak jadi ini gitu. clear gitu. Nggak mungkin dong sekarang kalau nggak disita, udah kayak ngambil orang dari dompet orang dikirim ke lapor. Karena harus ada berita acaranya. Ini diambil dari siapa, Di dalam lapor rangka itu apa, kalau lalu sudah dilapor. apa. Nah, kenapa perlu dilapor? Untuk menjawab apakah ijazahnya ini asli atau menarik tidak. ini. Ya. Ya. Jadi Mungkin buat saya, ada buat saya pengakuan. ini apa Ada sesuatu yang pengakuan ini. Ada pengakuan. Ini ada sesuatu yang ada pengakuan masalah gitu ya. Jadi itu satu. Iya. Itu Ya. Ini ada kalau pengakuan diduga tentang penyitaan ya. ijazahnya itu Bahwa orang adalah kalau mau diduga ke palsu. laboratorium, Saya minta ditayangkan. Ya. Bukan diduga Sebentar. asli. Iya, Lapor itu tidak menduga itu bahwa Loh nggak, kalau ijazahnya. bagaimana mungkin dia dikirim ke lapor kalau tidak dilakukan penyitaan? Nah ini Bukan menarik, itu, di bukan Mabes itu. kenapa nggak dilakukan itu? Maksud Karena masih saya penyelidikan, Pak. Beda penyelidikan dan penyidikan. Iya, Di mana aturannya? Di Perpol, Pak. Perkaba ada, Pak. Perkaba. Berkali-kali kita bahas ini. Aturan Betul. di Perkap itu. Kalau Iya, yang Perkaba. namanya- Peraturan Gini, Kepala gini, Baris gini, Krim, gini. Pak. Ini Mbak, ini sudah berkali-kali dibahas. Ada Ini penyelidikan, ada ada Nomor penyidikan. berapa? Apa Jadi gini. bunyinya? Perkap nomor 10 Perkaba. tahun yang 2000. dibahas dari Perkaba kemarin ini. itu peraturan Kabar Reskrim di bawahnya Di satu. bawah aturan Dan saya Kapolri. berkali-kali tanya pada Anda kan nomor 1 tahun 2002 kan? Iya. Saya selalu bertanya. Lebih baru peraturan apa kami dan isinya? lebih spesialis, Pak. Apa isinya? Saya baca itu SOP. Isinya adalah ada dua cara untuk melakukan lapor dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Tidak ada. Semua disyaratkan. Tidak Bapak ada. lihat di bawahnya Pak lampiran, Pak. Dalam Perkap itu barang harus disita untuk di laboratorium. Ini tidak disita. Itu untuk Ini penyitaan udah ya. kita bahas lama lah, biar Untuk publik lihat laboratorium. Didi mempertanyakan penyitaan ijazah Jokowi. Disita dalam rangka apa? Rifai menjawab, untuk di laboratorium. Didi menyambar, itu keliru. Barang bukti disita kalau ada dugaan kepalsuan, bukan untuk membuktikan keaslian. Alur logika terbalik. Aparat dinilai salah kaprah. Debat panas dua kubu. Satu bertahan, satu menikam prosedur. Bisa membuktikan bahwa hasil penelitian ijazah tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke, sangat bisa. Ya, Oke, cukup. Silakan, Ya. Bang Roy. Oh langsung ya. Jadi gini, sebenarnya ilmiah dan tidak itu sangat-sangat mudah. Bahkan sekarang ada buku yang diterbitkan oleh Pak Dr. Bunatua. Judulnya apa? Ijazah Jokowi tidak ada. Jadi nggak ada. Fisiknya nggak ada. Karena sudah dari semua KPU adanya cuma fotokopi foto. Dan itu beda-beda. Saya udah teliti, Pak. Udah diuji di persidangan. Sudah diuji. Dan yang paling menarik ini yang saya tegaskan sekali, Mas. Mas, saya lagi-lagi mengatakan, nggak mungkin terbit ijazah ini tiba-tiba terbit di ujung. Harus depannya itu ada kuliah kerja nyata, KKN, KKL dan lain sebagainya. Salah satu yang paling penting adalah skripsi. Dan ini bukan fotokopi. Saya sudah pegang skripsi ini pada tanggal 15 April 2025 diserahkan langsung oleh Wakil Rektor UGM di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Skripsi ini saya buka, di dalamnya kertasnya beda-beda gini. Jadi yang ini kertasnya buluk, kertas lama. Ini masih namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang baru namanya Prof. Ahmad Sumitro. Yang menarik adik-adik, Prof. Ahmad Sumitro itu pada pada November 85 itu belum profesor. Profesornya itu baru Maret 86. Mana bisa orang belum profesor ditulis profesor. Dan ini putrinya, Aida Astuti atau Aida Greenberg yang sekarang ada di Australia. Mengatakan ini bukan tanda tangannya ayah saya. Tanda tangan ayah saya seperti ini. Beda banget. Dan tanda tangan dan nama ayah saya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Jadi ini juga nggak ada lembar pengujiannya. Adik-adik, nggak ada skripsi yang kemudian tidak ada bisa terbit ijazahnya. Udah itu gampang. Nggak ada anak yang lahir tanpa ibunya. Udah, ilmiah. Roy Suryo tak main-main. Di hadapan publik, ia tunjukkan langsung skripsi yang disebutnya palsu. Buktinya, kertas di dalamnya beda-beda.
Ada yang buluk, ada yang baru. Nama Profesor Sumitro sudah tercantum sebelum yang bersangkutan resmi jadi profesor. Lebih pedas lagi, putri almarhum sendiri mengaku itu bukan tanda tangan ayahnya. Tak ada lembar pengujian. Roy beri analogi sinis. Nggak ada anak lahir tanpa ibu. Skripsi aneh, ijazah pun ikut-ikutan aneh. Juga ingin sebuah kepastian. Oke. Apakah ijazah ini clear atau memang bermasalah? Itu Oke, saja. Bang Rifai, tapi melanjutkan tadi ya pernyataan Abang, Ya. kalau misalkan ini akhirnya naik ke persidangan, apakah Pak Jokowi bersedia hadir dan menunjukkan ijazah aslinya? Apakah bersedia? Bukan sekedar bersedia, saya akan menyatakan di sini sekitar 3 minggu yang lalu saya bertemu dengan Pak Jokowi dan tim. Bahkan beliau sudah mempersiapkan, kalau ini periode 1 beliau sudah mempersiapkan untuk hadir dalam persidangan nanti di Jakarta, termasuk membawa seluruh ijazahnya, tidak hanya S1, tapi dari SD, SMP, SMA, hingga S1. Dan kita pastikan itu akan terjadi, masyarakat bisa menyaksikan nanti. Terima kasih. Kita pegang janjinya ya, kata-katanya Bang Rifai. Kuasa hukum Jokowi, Rifai, membuat pernyataan menggemparkan. Sang presiden ke-7 disebutnya sudah siap hadir di persidangan Jakarta, membawa seluruh ijazah dari SD hingga S1. Bukan hanya bersedia, tapi sudah mempersiapkan diri. Namun, Roy Suryo langsung menyambar sinis. Kita pegang janjinya. Satu kalimat yang terdengar seperti tantangan sekaligus keraguan. Janji besar. Publik kini menanti eksekusi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.